Di urutan pertama ada tim Powerpuff. Selanjutnya di urutan kedua ada tim Antospectera. Selanjutnya di urutan ketiga ada R2A Trigenesis. Selanjutnya di urutan keempat ada Dokter Teknik Filsafat. Di urutan kelima ada tim Smanika Sukses Sejati. Di urutan keenam ada tim Visionary Team. Di urutan ketujuh ada tim Josjis dan di urutan terakhir ada tim High Fortech untuk presentasi tingkat SMA atau sederajat. Selanjutnya kita masuk ke sesi S1. Di urutan pertama ada tim Solid. Di urutan kedua ada tim Coba-Coba Menang. Di urutan ketiga ada tim Raja Terakhir SDGs. Di urutan keempat ada tim Minta THR Dong. Di urutan kelima ada dari HH Tim. Di urutan keenam ada tim Beneran Jago. Di urutan ketujuh ada tim Di Ujung Doa. Dan di urutan terakhir ada tim Dikejar Deadline. Baik, itu tadi sesi spin wheel urutan final presentasi lomba esai KPM National SD Competition pada siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Husna Isania yang telah memandu jalannya sesi spin wheel untuk penentuan urutan presentasi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan do's and don'ts selama kegiatan berlangsung. Kepada Panitia Health and Security, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, saya perwakilan dari Divisi Security and Healthy ingin memaparkan Do and Don'ts Inovator KPM International SDGs Competition 2026. Pada bagian kewajiban yang pertama,
Seluruh inovator wajib hadir 30 menit sebelum jadwal lomba yang telah ditentukan. 2. Inovator wajib melakukan registrasi ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia. Pada registrasi ulang, ada beberapa berkas yang harus dibawa. Yang pertama adalah surat Letter of Accepted atau LOE. Kedua, surat LOA atau Unconditional. Ketiga, KTM. Keempat, KTP. Yang ketiga, inovator wajib hadir tepat waktu dan maksimal keterlambatan 15 menit dari jadwal lomba. 4. Inovator wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPM International SDGs Competition 2026 sesuai dengan cabang lomba yang diikuti. 5. Inovator wajib mematuhi seluruh peraturan lomba dan keputusan juri yang bersifat mutlak. 6. Inovator wajib menggunakan pakaian sesuai dress code atau ketentuan lomba yang telah ditetapkan. 7. Inovator wajib menjaga sikap, etika, dan suportivitas selama kegiatan berlangsung. 8. Inovator wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di area kegiatan. 9. Inovator wajib membawa kartu identitas seperti kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda belajar dan kartu tanda identitas resmi selama kegiatan berlangsung. 10. Inovator yang berhalangan hadir wajib melapor kepada panitia jika terjadi force majeure, dan jika berhalangan bukan karena force majeure, maka akan dikenakan walkout fee sesuai yang tertera di Letter of Agreement. 11. Seorang inovator perlu memiliki sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. 12. Inovator bersedia menyerahkan hasil karya sepenuhnya kepada penyelenggara dan seluruh pihak ketiga yang berkolaborasi dengan KPM International SDGs Competition 2026. B. Larangan. 1. Inovator dilarang melakukan tindakan yang mengganggu jalannya acara atau inovator lain. 2. Inovator dilarang meninggalkan area lomba tanpa izin dari panitia. 3. Inovator dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama perlombaan berlangsung. 4. Inovator dilarang membawa senjata tajam atau benda berbahaya selama kegiatan berlangsung. 5. Inovator dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada provokasi, pelecehan seksual, kekerasan fisik, atau keributan. 6. Inovator dilarang membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. 7. Inovator dilarang merokok, menggunakan rokok elektrik, tidur, atau berisik selama kegiatan berlangsung. 8. Inovator dilarang menggunakan handphone atau alat komunikasi selama lomba berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia sesuai ketentuan lomba. C. Mekanisme sanksi. Yang pertama, sanksi diberikan kepada inovator yang melanggar tata tertib berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, pengurangan nilai, diskualifikasi. 2. Keterlambatan inovator di final presentasi dapat dikenakan pengurangan nilai atau diskualifikasi sesuai kebijakan panitia dan juri. 3. Inovator yang terbukti melakukan kecurangan akan langsung diskualifikasi. 4. Inovator yang melakukan pelanggaran berat akan dikeluarkan dari area kegiatan dan dicoret dari keikutsertaan KPM International SDGs Competition 2026. 5. Seluruh keputusan panitia dan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Panitia Health and Security atas pemaparan do's and don'ts selama kegiatan berlangsung. Acara selanjutnya, pemaparan terkait akomodasi kegiatan. Kepada Liaison Officer, kami persilahkan. Halo teman-teman inovator muda KPM International SDGs 2026. Perkenalkan,
kami dari perwakilan Liaison Officer. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sebuah gagasan baru dari perlombaan KPM Competition di tahun ini, yaitu berupa handbook. Handbook ini merupakan buku pegangan yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh inovator dalam bentuk soft file. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap dari Guidebook dengan memuat informasi tambahan di luar aspek teknis perlombaan. Adapun isi dari handbook ini meliputi profil singkat dari para inovator, baik itu tingkat SMA maupun mahasiswa. Selain itu, terdapat juga profil para speaker yang mengisi kegiatan pada saat Innovation Summit, sehingga teman-teman dapat mengenal lebih dekat para narasumber yang akan hadir nantinya. Tidak hanya itu, handbook ini juga memuat informasi terkait lokasi visitasi yang akan dikunjungi oleh para finalis setelah sesi final presentasi selesai. Adapun tempat yang akan dikunjungi antara lain Museum Muhammadiyah, Museum Sunan Budoyo, dan kawasan Jalan Malioboro. Kami juga menyertakan kontak darurat yang dapat digunakan oleh para inovator apabila dibutuhkan dalam situasi tertentu. Selain itu, terdapat rekomendasi pilihan penginapan yang berlokasi dekat dengan venue acara, yang dapat menjadi referensi selama teman-teman berada di Yogyakarta. Kami juga mau menginformasikan bagi teman-teman inovator esai bahwa nanti akan ada pembayaran registrasi sebesar 100.000 yang dimana mekanisme pembayarannya akan dijelaskan lebih lanjut di grup koordinasi masing-masing tim. Selanjutnya, kami akan membacakan daftar pendamping untuk para inovator yang akan mendampingi selama rangkaian acara berlangsung. Untuk tim HH Tim dan tim di ujung doa dipandu oleh Harif Hamdi. Tim Raja Terakhir SDGs dan tim Minta THR Dong akan dipandu oleh Nazmi Muzaki. Tim Beneran Jago dan tim Dikejar Deadline akan dipandu oleh Esri Amarilis. Tim Solid dan tim Coba-Coba Menang akan dipandu oleh Hanifah Fauziah. Tim Fictionary Team dan Antos Perdera akan didampingi oleh Kayla Fiorenza. Tim Powerpuff dan tim R2A Trigenesis akan didampingi oleh Cika Valientira. Tim Justice dan tim Dokter Teknik Filsafat akan didampingi oleh Habib Hussein. Dan yang terakhir, tim Smanika Sukses Sejati dan tim High Fortech akan didampingi oleh Muhammad Nur Alauddin. Setelah ini, para pendamping tim akan menghubungi ketua timnya untuk dimasukkan ke dalam grup koordinasi masing-masing tim. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Liaison Officer atas pemaparan terkait akomodasi kegiatan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab terkait Technical Meeting KPM National SDGs SI Competition. Kepada panitia tugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo, selamat pagi teman-teman inovator. Sekali lagi kami mengucapkan selamat telah melanjut ke tahap final. Selanjutnya, kami mengizinkan untuk seluruh teman-teman inovator jika ingin bertanya baik terkait teknis perlombaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan final presentasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk teknis pertanyaan akan kami buka sebanyak 3 termin, di mana setiap termin nantinya akan ada 2 penanya. Jika satu termin tidak terpenuhi, maka termin selanjutnya ditiadakan. Kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand, kemudian memperkenalkan nama dan juga tim serta kategori kompetisi yang diikuti. Silahkan yang sudah raise hand, Putri Udkhila dari tim Josjis untuk menyampaikan pertanyaan. Makasih Kak, izin nanya.
Kan tadi katanya kita registration fee itu ada 100.000. Itu udah termasuk buat field tripnya atau ntar kita ada bayar lagi? Ya, untuk biaya registrasi itu sudah termasuk field trip, meliputi transportasi, kemudian tiket masuk di Museum Muhammadiyah, Museum Suno Budoyo, begitu. Dan juga nanti akan mendapatkan makan malam. Terima kasih, Kak. Oke, terjawab ya? Tidak ada follow up question? Oke, selanjutnya pertanyaan dari tim Antospektera. Silahkan. Silahkan tim Antospektera. Saya Saniatul Mardia, perwakilan dari tim Antospektera, mau izin bertanya, Kak. Di dress code final presentasi kan dikatakan di situ kerudung hitam, baju batik, almet, dan identitas sekolah, tetapi dilarang menggunakan almet. Yang dimaksud identitas sekolah itu seperti apa, Kak? Baju sekolah seragam atau bagaimana? Terima kasih. Oke, untuk yang dilarang menggunakan identitas sekolah itu pada saat final presentasi. Nah, yang dimaksud identitas sekolah itu apa? Misalnya mungkin nanti ada eh, sabuk ataupun setiap sekolah biasanya kan ada baju batik yang menandakan identitas sekolah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kami mewajibkan kepada seluruh peserta eh, esai di tingkat SMA ketika final presentasi di tanggal 8 untuk menggunakan baju batik bebas begitu. Apakah terjawab tim Astro Spektera? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, karena ada dua penanya lagi, selanjutnya kami buka termin kedua, dimulai dari tim dikejar deadline. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Aku izin bertanya tadi terkait dress code mahasiswa saat awarding adalah warna sepatunya adalah warna hitam. Nah, apakah boleh memakai sepatu pantofel atau hanya sneakers saja, Kak? Terima kasih. Baik, untuk jenis sepatu kami bebaskan, tidak terpaku pada pantofel ataupun sneakers, yang penting berwarna hitam. Mungkin bisa dibawa 2 cadangan untuk berjaga-jaga, semisal ketika aktivitas field trip nanti tiba-tiba ada hujan turun, kemudian sepatunya basah, itu bisa dipersiapkan untuk sepatu gantinya. Jadi kami tidak mematok untuk style sepatu, kami persilahkan selama warnanya hitam. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim Doktor Teknik Filsafat. Baik, terima kasih atas waktunya. Kak, saya izin bertanya terkait logo nih, Kak. Tadi disebutkan bahwasannya di slide itu harus memuat logo KPM, Kak. Apakah hanya logo KPM dan tidak usah instansi seperti UMY itu sendiri? Kemudian untuk di poster yang nanti akan disubmit juga harus memuat logo tersebut, Kak? Itu aja sih, Kak. Baik, terima kasih. Untuk logo yang ditampilkan dalam presentasi cukup logo KPM Competition saja. Namun untuk logo poster, mohon maaf, itu ada dari logo KPM Competition, kemudian UKM KPM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nantinya akan kami lampirkan link akses dari ketiga logo tersebut melalui guidebook yang akan kami kirimkan kepada peserta di sore hari nanti. Apakah menjawab dari tim Dokter Teknik Filsafat? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena termin 2 terpenuhi dan masih ada yang ingin bertanya, selanjutnya kami buka termin ketiga dari Kak Dia Harnum Pratiwi. Silahkan memperkenalkan diri dari tim mana? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya Dia Harnum dari tim Mentat THR Dong. Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau misal PPT
pitch deck-nya itu harus menggunakan data yang sama dengan esai. Nah, datanya kan nanti memang sama, tapi yang ingin kami tanyakan adalah apakah boleh menambahkan detail lagi di PPT yang sebelumnya itu tidak ada di esai. Tapi dengan data yang benar-benar sama, Kak, dari esai. Jadi kita nggak mengubah data apapun dari esai, hanya menambahkan detail di PPT nanti. Baik, untuk selama data itu sama dan penambahan detail yang dimaksud seperti apa ya, Kak ya? Rencana kami akan menambahkan seperti detail financial projection gitu sih, Kak. Mohon maaf, Kak, bisa diulangi? Menambahkan detail kayak misal contohnya tuh financial projection. Di esai itu kami Ah, sebenarnya sudah ada, cuman untuk detailing yang benar-benar detail banget tuh belum kita cantumin kayak di esai. Tapi nanti rencananya di PPT tuh mau kita cantumin itu boleh atau enggak. Dan kalau misalkan eh boleh itu apakah ada ketentuan lainnya gitu, Kak? baik, untuk penambahan detail ya seperti tadi financial projection itu diperbolehkan, hanya saja harus tetap melihat dari jumlah salindia presentasi karena maksimal halaman yang termuat adalah 15 halaman gitu. Oke. Oke, baik. Jadi intinya boleh asal sesuai dengan data dan tidak melebihi ketentuan presentasi ya, Kak? Betul. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Baik. Kemudian ada pertanyaan juga dari tim di ujung doa. Silahkan. Oh, oke, baik Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Izin kami dari tim Dujung Doa ingin bertanya. Jadi terkait dengan letter of acceptance atau LOA itu kira-kira kapan ya dari teman-teman panitia bisa dibagikan? Karena dari tim kami sendiri mulai minggu depan sudah mulai ingin mengurus proposal pendanaan ke kampus atau instansi kami. Jadi mungkin teman-teman peserta lain juga akan terbantu jika LOA-nya bisa segera diproses. Mungkin demikian, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim di ujung doa. Terkait LOA, saat ini sedang proses untuk fiksasi atau penandatanganan dari Direktorat Kemahasiswaan di UMY dan kami targetkan di hari Senin atau Selasa nanti sudah disampaikan kepada seluruh inovator melalui liaison officer ataupun panitia yang bertugas nantinya. Gitu. Bagaimana tim di ujung doa? Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Mas. Baik. Oke, karena ternyata antusiasme teman-teman masih sangat besar yang dapat dilihat masih beberapa teman-teman bertanya. Selanjutnya kami buka kesempatan lagi untuk dua penanya. Kami persilahkan dari Kak Dia Harnum Pratewi. Oke, Kak, izin nanya lagi. Ini kami mau nanya, karena kan kita kan dari luar kota. Itu kalau untuk akomodasi, apalagi nanti kan 3 hari di Jogja, itu gimana ya Kak? Sama makannya juga, terus sama nanti tempat tinggalnya, apakah ada rekomendasi atau ada sedikit tunjangan gitu dari pihak lomba? Baik, untuk akomodasi dari kami penyelenggara KPM Competition hanya memberikan rekomendasi. Kemudian untuk makan tentu kami sediakan selama berada di lokasi acara. Namun di luar hal tersebut kami kembalikan lagi kepada seluruh inovator. Kami persilahkan untuk memilih akomodasi sesuai dengan yang disepakati baik itu dari teman-teman inovator maupun dari pihak kampus ataupun sekolah inovator. Kemudian apakah ada subsidi? Kami tidak memberikan subsidi untuk akomodasi bagi para inovator yang datang ke Jogja. Begitu. Apakah menjawab Kak Dia? Maaf Kak, tadi internet saya sedikit miss di bagian yang makan disediakan. Itu Baik, berarti selama 3 hari Kak? untuk konsumsi akan disediakan eh, selama 3 hari, namun hanya di
agenda-agenda saja. Jadi di luar agenda kami tidak menyediakan konsumsi. Eh, untuk penginapan gitu juga berarti dari pribadi juga ya, Kak? Betul. Tapi dari UMY itu ada rekomendasi nggak, Kak? Kalau misalnya yang dari luar kota kan mungkin kurang tahu gitu tentang wilayah dari situ gitu. Untuk rekomendasi tempat penginapan nanti akan ada di handbook yang telah dibuat oleh fasilitator liaison officer, ataupun nanti ketika teman-teman sudah masuk ke grup koordinasi bersama liaison officer bisa ditanyakan juga terkait rekomendasi dari tempat penginapan begitu. Oke, oke Kak, makasih Kak. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Putri Udhila dari tim Josjis. Kami persilahkan. Izin bertanya ya, Kak. Untuk yang festival itu nanti isinya ada apa aja ya, Kak? Sama untuk presentasinya nanti, apa peserta lain boleh ikut menonton ketika tim lain presentasi atau tidak? Baik, Terima kasih. untuk festival, SDGs Festival, itu akan ada pameran dari karya poster yang sudah teman-teman buat. Kemudian kami juga mendatangkan ada 10 realisator. Nah, realisator sendiri adalah komunitas ataupun bisnis yang sudah bergerak selaras dengan SDGs. Sehingga kami harapkan dengan SDGs Festival ini akan menjadi ajang untuk menginspirasi teman-teman inovator sekalian bahwa gagasan yang teman-teman telah buat itu realistis dan dapat diimplementasikan untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah peserta nantinya akan menonton presentasi satu sama lain? Jawabannya adalah tidak, karena untuk KPM Competition di tahun ini kami sudah memfasilitasi untuk setiap teman-teman karya yang telah dibuat untuk dibukukan, baik secara fisik maupun secara elektronik dengan mendapatkan ISBN, sehingga untuk menjaga signature atau gaya khas dari teman-teman sendiri, kami memutuskan agar presentasi dilakukan secara private, jadi hanya tim inovator yang presentasi dan juga dewan juri, begitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, baik, karena termin 4 sudah selesai, eh, kami persilahkan untuk Kak Glaudia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya untuk rundown selama acaranya nanti apakah ada Kak mulai dari presentasi sampai selesai per jamnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rundown lengkapnya akan kami lampirkan di guidebook. Jadi mulai dari presentasi hingga ke awarding nanti. Baik, semoga menjawab ya Kak. Baik, teman-teman, itu tadi sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasme teman-teman esai baik tingkat siswa maupun mahasiswa. Semoga berhasil. Kami tentu berharap yang terbaik dari teman-teman untuk mempresentasikan gagasan inovasinya untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kami kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih kepada panitia yang bertugas telah memandu sesi tanya jawab terkait technical meeting KPM National SDGs SI Competition. Memasuki acara selanjutnya, sesi technical meeting KPM International SDGs Video Creative Competition. Kepada seluruh inovator KPM International SDGs Video Creative Competition, mari kita dengarkan pemaparan terkait video kreatif oleh Panitia Public Relations dan juga sosialisasi program kolaborasi KPM International SDGs Competition dengan UNDP yang akan disampaikan oleh Panitia Program and Event serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepadanya kami persilahkan. All right, so congratulations who already made it to this round.
Let me introduce myself. I'm Darin Feruzan Afisa, and here I am going to present to you how the timeline works and how the assessments work is. So please slide. Here's the timeline. For the announcement of finalists will be start at 16 April 2026, and we have a public opinion assessment by 1 to 5th May 2026. After that, we will have an innovation summit plus the SDGs festival on 9 May 2026. Last but not least, we will have the awarding day on 10 May 2026. Yes, please, next slide. And here's for the public opinion assessment technique. So the public opinion assessment is an assessment process that uses engagement as the basis for the assessment. Video from 10 innovators will be uploaded to our Instagram account at KPM Competitions. And the assessment process will begin from May 1st to 6th, 2026. All the engagement outside of May 1 to 6, 2026 will not be included in the assessment. And the assessment points are calculated based on 10% of the number of likes and each innovator's reels. Slides. And here for the assessment aspect, stage 2. This is the phase 2 assessment was conducted by the United Nations Development Program in Indonesia. So simply put, the United Nations Development Program is the UN lead agency on international development. They operate in 170 countries with one primary mission to eradicate the poverties and reduce the inequalities. But more importantly, for you today, they are the custodians of the SDGs. They're the ones who provides the roadmap, the fundings, and the expertise to help to nations achieve the 17 Sustainable Development Goals by 2030. When they judge your work, they aren't just looking for creativities, they're looking for the global solutions that can actually change the world. That is the level of expertise we have in the room today. And there's 3 assessment aspects with maximum scores as the follow. The first, we have the relevance to SDGs by 30 points. Second, we have the audio and visual techniques for about 30 points. Last but not least, we have the delivering value for about 30 points. And for the next slide. And here's the assessment simulations. For example, the assessment stage 2 that provided by the UNDP for about 82 points, and from the public opinion assessment for about 60 likes. The stage 2 score are the final given by the juries. The real like will be multiplied by 10%, resulting in a public opinion score. So as a simulations, if a group receives 90 likes, the public opinion score is 9. And for the stage 2 score will be added to the public opinion score. And as the simulations, the stage 2 score is 82 and the public opinion score is 9. Therefore, the final score will be 61. 91. Next slide. Guys, we have a wonderful thing to share with you. Competitions will. So guys, sorry, I repeat again. We have a wonderful information for you guys. As we mentioned before, that we have collaboration with UNDP Indonesia. So we prioritize the winner, which first and second winner, and also most favorite video creative to be posted at KPM competition and collaborative posting with the UNDP. Maybe it will from Youth at UNDP. But before we post it as collaborative reels, we have some procedure to do. As you can see from the screen, that after May 6, 2026, all innovator posts will be archived, and for an undetermined period of time, UNDP activity logo, and all participants' video can be uploaded at any time to social media accounts
which at KPM competition and third parties account, but we will inform you guys before we post it. And after we inform you for the collaboration, so for now we open for the question and answer session, same as the essay question and answer session. We will open for 3 termin, which one termin include 2 question. If one termin has not fulfilled the question, the next termin will be closed. So please guys, if you have an question, you may raise your hand. The first one, please, last minute team. All right. Hello, everyone. My name is Muhammad Zakir Adi, and I am the leader of the last minute team. I would like to ask about the public opinion point. Is there any maximum points in it? Like, imagine if about 1,000 people like our video. Does that mean that we have 10 likes, or is there any maximum numbers of likes that we can get? Thank you. For the public opinion assessment, we don't have any maximum like, but you can remember that we just take the 10% of the total likes. So if there is 1,000 likes, it just become to 100 points. So it's calculate with the judges UNDP jury. So it will be your final score. Is it answer? If I may ask again, does that mean that if you have 1,000 like you already have 100 points, or what? Yes, if you have 1,000 likes, it means you have 100 points because we just take the 10% of the total likes. So if you have maybe 102 likes, your public opinion score will be 10.2 point. Is it answer? Yes, thank you very much. Okay. Next question. I will count to 10. If there is no another question, I will close the question and answer session for the International Video Creative Competition. Do you have something to ask again, last minute team? Yes, sorry, this is a question from one of my teammates. So we have noticed that in the essay competition, there is a timeline for a field trip day or etc. Does the video competition also have a field trip activities? Unfortunately, for the video competition, there is no such activity because the video creative competition is held online. But if you want to come at the awarding, which at 10 May 2026, we will give you a form for registration, so we can get your information if you want to come or not. But this is optional. You can come and you cannot. You can come or not. All right, thank Okay. you so much for answering my question. Okay, thank you. And then next, from Musa M. Juara, do you have any question? So my question is, do you have any other awards for the participants from the top 10 participants? Sorry, can you repeat the question again? The question is, do you have any other awards to the other members of the participants? Okay, so you are asking about the awards, right?
So we have award for the first and second. We will give you guys some certificate and then money, but we also have most favorite video creative, which but at the video creative we don't provide any money for your price, guys. Is it answer, Musa? Yes, yes. What I'm also interested, maybe the idea, maybe silver awards or maybe gold medal award for the others, or maybe. Sorry, can you repeat your question again? I mean, maybe are there any other awards like silver or gold medal to other participants? Gold medal. We don't provide a medal for the winner. We just provide the certificates for all of the winner. Is it answer, Musa? Yes, yes. Thank you. Okay, thank you, guys. Because we have fulfilled the two questions in one termin, we okay. Sorry, guys. So for the top 10, we provide the certificate. So, but the certificate for one and second achievement will get some prize too. The another top 10, top 10 get certificate, guys. Any question? I will count to 10. If you guys don't have any question, I will close this question and answer session. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you guys for your attention. I hope all of the questions are answered, and I'll give back to Master of Ceremony. Thank you guys. Good luck. Terima kasih kepada Panitia Public Relation dan Program Management yang telah memandu sesi Technical Meeting KPM International SDGs Video Creative Competition dan juga sosialisasi program kolaborasi KPM International SDGs Competition dengan UNDP pada siang hari ini. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Atas nama pembawa acara, saya Aisyarona Hairani. Dan saya Aryawan Yusra Al-Zikri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para inovator KPM International SDGs Competition 2026. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.